sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka. Ia bukan anak yang paling kuat, bukan pula yang paling pintar. Namun, Raka memiliki satu hal yang jarang dimiliki orang lain, hati yang berani dan penuh rasa ingin tahu. Di dekat desanya, ada sebuah hutan bernama Hutan Sunyi. Konon, hutan itu menyimpan cahaya ajaib yang bisa menyembuhkan segala kesedihan dan membawa kedamaian bagi siapapun yang menemukannya. Namun, tak seorang pun berani masuk ke dalamnya. Mereka percaya hutan itu dijaga oleh makhluk misterius. Suatu hari, desa Raka dilanda kemarau panjang. Sungai mengering, sawah retak, dan penduduk mulai kehilangan harapan. Para tetua desa berkata, "Jika saja kita bisa menemukan cahaya dari hutan sunyi." Mendengar itu, Raka terdiam. Ia tahu banyak orang takut, tapi ia juga tahu desanya membutuhkan harapan. Malam itu, saat semua tertidur, Raka membawa lentera kecil dan melangkah menuju hutan. Hutan sunyi ternyata tidak seseram cerita orang-orang. Namun semakin dalam ia melangkah, suara angin terdengar seperti bisikan. Bayangan pepohonan menari di tanah. Tiba-tiba, seekor serigala besar muncul di hadapannya. Raka gemetar, namun serigala itu tidak menyerang. Ia hanya menatap tajam. "Anak manusia," suara itu terdengar dalam benaknya. "Mengapa kau datang?" Raka menelan ludah. "Aku datang untuk mencari cahaya, untuk menyelamatkan desaku." Serigala itu mendekat. Banyak yang datang dengan niat serakah. Mereka ingin kekuasaan, bukan kebaikan. "Apa yang membuatmu berbeda?" Raka terdiam sejenak. Lalu ia berkata, "Aku tidak ingin menjadi pahlawan. Aku hanya ingin ibuku tersenyum lagi. Aku ingin anak-anak bisa bermain tanpa rasa takut." Serigala itu terdiam, lalu perlahan berubah wujud menjadi seekor rusa putih bercahaya. "Keberanian sejati," kata rusa itu lembut, "bukan tentang tidak merasa takut, tapi tentang tetap melangkah meski takut." Rusa itu memimpin Raka semakin dalam hingga tiba di sebuah pohon tua yang bercahaya lembut. Dari batangnya memancar cahaya hangat seperti matahari pagi. "Cahaya ini bukan untuk diambil," kata sang rusa. "Cahaya ini harus dipelajari." Raka bingung. "Maksudnya, desamu tidak kekurangan keajaiban?" Jawab rusa itu, "Mereka kekurangan kerjasama dan harapan." Rusa itu menyentuhkan tanduknya ke dada Raka. Seketika, Raka melihat bayangan desanya, orang-orang yang saling menyalahkan, para petani yang menyerah, dan anak-anak yang berhenti bermimpi. "Kemarau bukan akhir," lanjut rusa. "Jika mereka menggali sumur bersama, menanam pohon kembali, dan berbagi air dengan bijak, desa akan hidup kembali." Raka mengerti, cahaya itu bukan sihir instan. Cahaya itu adalah kesadaran. Saat Raka kembali ke desa, ia tidak membawa bola cahaya atau benda ajaib apapun. Ia hanya membawa keyakinan. Awalnya, tak ada yang percaya pada cerita Raka. Namun ia tidak menyerah. Ia mulai menggali tanah sendirian di dekat sungai kering. Beberapa anak melihatnya dan ikut membantu. Lalu satu petani datang. Lalu dua, hingga akhirnya seluruh desa ikut bekerja bersama. Hari demi hari mereka menggali sumur, memperbaiki saluran air, dan menanam kembali pohon di sekitar desa. Dan pada suatu pagi, air menyembur dari dalam tanah. Sorak-sorai terdengar. Sawah kembali hijau. Sungai kembali mengalir. Penduduk desa memandang Raka dengan kagum. Namun Raka hanya tersenyum. Ia tahu, cahaya sejati bukan berasal dari hutan. Cahaya itu ada dalam diri setiap orang ketika mereka memilih untuk berani, peduli, dan bekerja bersama. Sejak hari itu, hutan sunyi tak lagi ditakuti. Orang-orang memahaminya sebagai pengingat bahwa alam bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dijaga. Dan Raka, ia tumbuh menjadi pemuda yang sederhana. Bukan karena ia menemukan cahaya, tetapi karena ia mengajarkan orang lain cara menyalakan cahaya mereka sendiri. Dan setiap kali malam tiba, angin dari hutan membawa bisikan lembut. Keberanian dimulai dari satu langkah kecil, dan hati yang tulus.